Shalom, jumpa lagi dengan saya lewat channel Klavu Sukacita. Pada kesempatan ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Mari berdoa. Maha besar Engkau Allah yang bertahta dalam kerajaan sorga, kepadamu kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang baik ini Tuhan sediakan bagi kami hamba, bahkan kru channel Klavu Sukacita dalam memberitakan firman Tuhan melalui channel Klavu Sukacita. Biarlah Roh Kudus pimpin kami, hamba, kru, bahkan pemirsa dalam kesediaan mereka untuk mendengarkan firman-Mu, supaya firman-Mu menjadi kesukaan bagi setiap telinga yang mendengar dan hati yang rindu akan firman-Mu. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami memohon. Amin. Pemirsa, bagian Alkitab bagi kita di kesempatan ini terdapat dalam kitab Imamat pasal 25, ayatnya yang ke-30. Demikian firman Tuhan, tetapi jikalau rumah itu tidak ditebus dalam jangka waktu setahun itu, rumah itu secara mutlak menjadi milik si pembeli turun-temurun. Dalam tahun Yobel rumah itu tidaklah bebas. Sekali lagi, tetapi jikalau rumah itu tidak ditebus dalam jangka waktu setahun itu, rumah itu secara mutlak menjadi milik si pembeli turun-temurun. Dalam tahun Yobel rumah itu tidaklah bebas. Demikian firman Tuhan. Pujian kepada Kristus selama-lamanya. Amin. Pemirsa, dari bagian firman Tuhan ini, Imamat pasal 25 ayat 30, kita dituntun dengan tema rumah tempat penyembahan. Rumah tempat penyembahan. Pemirsa, rumah adalah tempat hunian bagi manusia yang tentunya di dalamnya akan memberi rasa aman, rasa nyaman, dan rasa tentram. Dan jika rumah tempat manusia berdiam sewaktu-waktu dijual dan tidak dapat ditebus kembali, apakah yang menjual akan merasa nyaman, aman, dan tentram? Pemirsa, bisa saja mereka yang menjual ini merasa senang karena ada perencanaan lain, ingin membeli lagi rumah yang lebih baik, lebih bagus, lebih besar ukurannya, atau ingin membeli lagi rumah yang kecil, tergantung kesenangan dan niat dari si penjual itu. Nah pemirsa, bagian Alkitab saat ini mengingatkan kita bahwa jika rumah yang dijual dan dalam jangka waktu 1 tahun tidak ditebus, maka rumah itu menjadi milik mutlak dari si pembeli rumah itu selama-lamanya. Dan jika menjelang atau saat tahun Yobel pun rumah itu tidak dibebaskan, itu tetap menjadi milik mutlak secara turun-temurun dari si pembeli itu. Nah pemirsa Klavu Sukacita yang diberkati, ini suatu ketegasan yang Allah sampaikan dalam perintahnya kepada Nabi Musa untuk diteruskan kepada bangsa Israel pada waktu itu sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan. Ketegasan Tuhan terhadap kepemilikan rumah supaya si pemilik harus menjaga, merawat, dan bertanggung jawab terhadap pemberian Tuhan itu dengan baik, supaya umat juga menghargai Tuhan, Sang Pemilik segala sesuatu yang memberikan bumi ini, tanah ini, bahkan rumah untuk ditempati agar umatnya merasa aman, nyaman, dan tentram. Dan jika demikian, sudah pasti umat akan menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Pemirsa, dari bagian firman Tuhan ini, kita diingatkan untuk yang pertama, menghormati Tuhan sebagai Sang Pemberi segala sesuatu, termasuk tanah di mana kita berpijak dan di mana kita membangun rumah tempat kita berdiam. Menghormati Tuhan sebagai pemilik segala sesuatu. Yang kedua, kita juga diingatkan untuk bertanggung jawab dalam menjaga dan merawat rumah dengan baik, supaya di dalamnya kita jadikan tempat penyembahan, tempat pujian bagi Tuhan. Yang berikut secara kekristenan, rumah atau bait itu mengingatkan kita kepada tubuh kita ini manusia adalah tempat di mana berdiamnya Roh Allah di dalamnya. Oleh sebab itu kita diingatkan kalau tubuh ini adalah milik Allah,
tempat berdiamnya Roh Allah, maka sudah pasti tubuh ini jangan dijual untuk atau hanya untuk kesenangan sesaat. Jangan kita juga merawat tubuh ini supaya mencari pujian, mencari penghormatan dari orang lain. Pemirsa, tubuh ini adalah rumah Allah atau bait Allah, harus dipakai untuk menyembah Allah, harus dipakai untuk memuliakan Allah. Sebab tubuh kita ini telah ditebus lunas oleh Yesus Kristus dengan darahnya. Oleh sebab itu mari kita pakai tubuh ini yang adalah bait Allah ini untuk memuliakan Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan. Kemana, dimana, dan bagaimanapun keadaan kita, tetap jadikan tubuh ini rumah penyembahan bagi Allah. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang baik ini. Firman-Mu mengingatkan kami untuk menghormati Tuhan sebagai Sang Pemberi segala sesuatu, termasuk bumi, tanah di mana kami berpijak, dan di atasnya kami membangun rumah untuk kami berdiam di dalamnya. Terima kasih juga bahwa bangunan atau rumah atau bait itu mengarah kepada tubuh jasmani kami yang di dalamnya Tuhan menempatkan Roh-Mu, supaya terjadi pujian dan penyembahan melalui tubuh kami ini. Ajar kami juga untuk mengingatkan selalu diri dan kehidupan kami bahwa tubuh kami ini telah ditebus oleh Yesus Kristus yang menyelamatkan kami dari dosa. Biarlah kami pakai tubuh kami ini untuk semata-mata memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati pemirsa Klava Sukacita di mana saja mereka berada, dalam seluruh keberadaan hidup mereka, apapun kondisi yang mereka alami, Tuhan hadir menolong, memampukan, memberkati mereka. Berkati kru Klava Sukacita, berkati pelayan yang memberitakan firman Tuhan. Dalam segala keberadaan hidup mereka masing-masing diberkati untuk senantiasa memuliakan dan melayani Tuhan lewat channel ini. Terima kasih Bapa, terpuji-puji nama-Mu ya Allah Bapa, ya Yesus Kristus, ya Roh Kudus, dari dulu kini hingga selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.